Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Jabar yang terletak di Bandung bagian timur, yang dibangun dengan dana sekitar 3,4 triliun, sungguh luar biasa besarnya ya. Tapi dana yang digunakan untuk membangun masjid tersebut yaitu dari hutang. Jadi saya dengar gitu ya, saya baca-baca juga bahwa dana yang dipakai itu yaitu dana yang dulunya ketika ada pandemi corona, dana tersebut dikucurkan oleh pemerintah untuk membangun atau menyuntik perekonomian masyarakat agar terhindar dari krisis ekonomi karena adanya pandemi corona tersebut. Sehingga dana itu dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk membantu ya menanggulangi kondisi ekonomi jika terdampak oleh pandemi corona tersebut. Nah, dana ini saya tidak tahu yang jelas ya, apakah memang dipakai untuk ya sebagian menanggulangi kondisi perekonomian saat itu, atau mungkin tidak, atau hanya sebagian digunakan, setengahnya. Dan yang jelas saya membaca juga ya katanya dananya sebagian dipakai untuk membangun Masjid Al-Jabar oleh gubernur yang saat itu ya Ridwan Kamil. Jadi kebijakan daripada Ridwan Kamil membangun masjid tersebut. Nah, bagi saya pertanyaannya, apakah hal yang sangat mendesak untuk membangun sebuah masjid yang sangat besar, mewah, dan luar biasa mahalnya di saat kondisi ya Jawa Barat mempunyai banyak ketimpangan. Kita tahu sendiri ya, Jawa Barat itu memiliki problem yang banyak sekali. Pertama yaitu penduduk terlalu banyak. Dan ketika penduduk terlalu banyak, maka banyak pula ya ketimpangan yang lain semacam kemiskinan, berkonsentrasinya penduduk di suatu tempat yang mengakibatkan kekumuhan, ya, pengangguran yang luar biasa, dan kesenjangan sosial. Serta ya banyak juga ya hal-hal yang menyebabkan masyarakat dalam kesehatan juga terganggu, karena di mana penduduk itu sangat padat sekali, maka ya hal-hal yang seperti bertumpuknya sampah, ya higienisasi dan lain-lain itu akan terjadi. Dan dibangunnya masjid yang seharga 34 triliun itu di wilayah yang memang berdekatan dengan wilayah kumuh di Bandung Timur itu ya. Bayangkan ada masjid mewah ya yang dibangun dengan harga 34 triliun, lalu di sekitarnya itu perumahan atau perkampungan masyarakat yang miskin dan kumuh. Dan tidak jauh dari sana juga ada sebuah area elit atau kaya raya, dan entah masyarakat atau komunitas mana yang tinggal di sana yang disebut namanya Samarikon ya. Bayangkan ya. Nah, yang saya tidak mengerti sama sekali yaitu kebijakan daripada Ridwan Kamil. Mengapa dia punya sebuah gagasan membangun sebuah masjid yang harganya mahal sekali ya. Padahal dengan dana 3,4 triliun itu kita bisa memberdayakan masyarakat. Kita bisa membangun banyak infrastruktur yang bisa
memudahkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama untuk ya berusaha ya atau untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah. Misalnya membangun jalan-jalan, jembatan, memperbaiki sekolah yang banyak sekali sekolah-sekolah yang rusak ya. Atau membuat katakanlah hunian-hunian yang layak bagi masyarakat Jawa Barat ya, atau Bandung sekitarnya ya. Dan juga ya dengan dana yang sangat besar itu juga bisa merenovasi banyak masjid yang sudah jelas masjid-masjid yang berada di sekitar perumahan penduduk itu, itulah yang sebenarnya masjid yang dipakai oleh masyarakat untuk beribadah dan juga untuk kegiatan sosial lainnya, semacam pengajian, berkumpul di sana, ya acara-acara kurban dan lain-lain ya. Nah, yang saya tidak mengerti ini, ya mengapa dia melakukan hal semacam ini atau memutuskan untuk membangun masjid yang harganya 3,4 triliun ini. Apakah ini adalah ambisi dia karena dia sebagai arsitek dan dia ingin menunjukkan diri bahwa dia itu mampu membuat sebuah masjid yang luar biasa membanggakan? Saya nggak tahu bangga untuk siapa. Bangga mungkin untuk dia karena dia seorang arsitek. Tapi apakah masyarakat Jawa Barat bangga dengan masjid itu yang menyisakan hutang? Ya, karena ternyata ya masjid itu dibangun oleh hutang pula. Nah, lalu kalau dia punya ambisi ya membangun sebuah karya atau masjid yang megah mewah seperti itu, ya harusnya jangan menghutang. Harusnya ya dananya misalnya dana hibah seperti di Solo dibangun oleh negara Emirat ya, membangun masjid di sana sebagai hibah, itu nggak jadi masalah. Tetapi ini dengan hutang yang mana hutangnya itu menjadi beban bagi pejabat gubernur berikutnya. Nah, atau mungkin Ridwan Kamil ini ingin masuk surga dengan cara membangun masjid karena mendapat banyak pahala ya, membangun rumah Allah gitu ya. Sedangkan Allah itu ya rumahnya di mana-mana. Jagat raya ini milik Allah ya. Dan Allah ini berada di mana-mana. Ya. Jadi kita bisa beribadah itu, sembahyang, salat itu di mana-mana. Tidak mesti harus di masjid. Dan kita tahu sendiri ya, Masjid Al-Jabar ini malah sekarang bukannya menjadi tempat ya kegiatan beribadah masyarakat ataupun untuk kepentingan komunitas masyarakat Jawa Barat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual ataupun ya sosial, tetapi malah jadi seperti tempat rekreasi di mana orang berkunjung ke sana untuk melihat masjid itu gitu ya, sebuah karya dari seorang Ridwan Kamil gitu. Jadi bayangkan mungkin orang Jawa Barat hanya setahun sekali atau seumur hidup sekali ke masjid itu dan tidak memanfaatkannya untuk beribadah karena ya kondisinya yang begitu jauh dan kondisinya yang maksudnya yang konstruksinya yang berbeda dengan yang lain dan juga ya letaknya yang jauh bagi seluruh rakyat Jawa Barat gitu, terutama orang Bandung ya. Lain dengan orang Bandung yang tinggal di Bandung, itu juga kan orang Bandung tersebar di mana-mana. Jadi saya sama sekali tidak mengerti apa tujuan dia membangun masjid itu, terutama dengan hutang ya. Dan ini saya pikir ini tindakan yang sangat ego ya, yang hanya memikirkan diri sendiri, ingin masuk surga sendiri, tapi yang jelas ya apakah dengan membangun masjid yang dia pikir itu dia akan masuk surga ya, ataukah ada hal yang lain yang bisa kita ya masuk surga dengan berbuat yang lain yang bermanfaat bagi masyarakat gitu. Saya tidak mengerti dengan pikiran dia dengan memutuskan membangun masjid yang dengan dana hutang itu ya. Dan kita lihat sendiri ya, di Jalan Soekarno-Hatta
juga jalan raya Ciwastra, ya itu sekarang macet berat kalau akhir minggu, ya parah sekali karena banyak orang dari luar Jawa Barat atau dari luar kota Bandung ingin datang ke masjid itu, ingin lihat masjid itu, ya bukan mau sholat di sana. Dia itu kalau seorang gubernur harusnya mikirnya kan lebih cerdas ya, apa yang akan terjadi setelah itu. Dan yang jelas kalau mau bikin masjid ya jangan pakai hutang dan juga ya yang wajar-wajar sajalah dananya ya. Nah, yang jadi problema sekarang kan eh, hutangnya yang dia perbuat itu yang tersisa itu harus dibayar oleh ya gubernur pemerintahan berikutnya dicicil. Jadi ya pemerintahan Jawa Barat berikutnya harus dicicil per tahun sekian miliar. Kalau nggak salah ya 500 miliar gitu kan, itu luar biasa banyak ya. Saya kurang tahu apakah per bulan atau per tahun ya. Dan kalau nggak salah di dana perawatan dari masjid itu yaitu sekitar 40 atau 50 miliar per tahun ya. Besar sekali itu, besar sekali. Itu sudah bisa membantu masyarakat miskin dengan dana sebesar itu ya. Uh, dan bayangkan ya, sebenarnya dana 3,4 triliun itu juga bisa digunakan untuk misalnya penduduk Jawa Barat itu kan terlalu padat ya, dan kenapa tidak misalnya masyarakat Jawa Barat yang mau transmigrasi ditransmigrasikan ke Kalimantan misalnya atau ke Sulawesi, dan dana 3,4 triliun itu bisa dipakai untuk menjamin hidup mereka di wilayah transmigrasi selama setahun atau 2 tahun untuk beberapa ratus keluarga misalnya. Itu cukup ya, dan masih banyak juga sisanya untuk yang lain. Bukannya malah dipakai dana untuk membangun masjid dan akhirnya menghutang. Nah, disinilah saya yang membuat saya merasa sedih karena Jawa Barat pernah punya gubernur yang saya pikir sangat egois ya, hanya memikirkan dia sendiri, ya hanya memikirkan popularitas dia, ingin terlihat ya berkarya ya, terus ya karena dia seorang yang ahli mendesain sesuatu bangunan sehingga dia menjadi kebanggaan suatu ya masyarakat. Padahal kalau kita harus jujur, masyarakat banyak menderitanya dari sana. Ya, karena kemacetan, karena ya ketimpangan tersebut, yaitu di antara uh, kemewahan, tetapi di sekitarnya kemiskinan. Dan itu sangat ya memprihatinkan sekali. Cuman ya sekarang sudah nasi menjadi bubur ya, mau diapakan lagi. Jadi namun kata orang Sunda mah mesti bisa balik deui ka mimiti ya, harus diapakan lagi ya. Yang jelas ya gubernur yang sekarang menjabat Kang Deddy Mulyadi ya harus mampu membayar hutang itu selama ya beberapa tahun sehingga terbayar, sehingga ya APBD yang yang harusnya mungkin dipakai untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Barat juga akan terpotong oleh dana yang harus dipakai untuk membayar hutang. Dan mudah-mudahan ya kebijakan-kebijakan yang sebenarnya egoistis ya, yang hanya memikirkan diri sendiri, yang tidak memperhatikan atau mengutamakan kepentingan rakyat umum, itu jangan sampai terjadi lagi pada pemimpin-pemimpin Jawa Barat berikutnya. Dan saya masih berharap banyak bahwa Kang Deddy mampu memimpin Jawa Barat sangat baik sekali, dan ya dia baru dilantik dan semoga perlahan kita bisa melihatnya apa yang terjadi setelah Kang Deddy ya dilantik dan sudah dilantik, dan bagaimana step-step berikutnya atau langkah-langkah dia berikutnya dalam memimpin Jawa Barat. Kita lihat aja ya,
saya menyukai dan mendukung Kang Deddy, dan mudah-mudahan dia konsekuen dan sangat eh, dia konsekuen dan mampu menepati semua janji-janjinya ketika dia ya berkampanye dan ketika dia berencana saat memimpin Jawa Barat. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.